dalam bermain musik itu dimulai dengan belajar notasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, begini contohnya nih. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Anak-anak, ayo dong, katanya mau belajar main musik sama paman. Loh. Katanya kalian disuruh guru kalian untuk belajar main musik sama paman. Kalau iya, tapi jangan main terus dong, kan kalian udah anak TK, ya. Harus lebih banyak belajar lagi. Apa kabar ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta? Kembali kita berjumpa di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Di episode kali ini kami ingin mengajak Anda untuk membahas dan mengenal lebih dalam tentang taman kanak-kanak. Seperti kita tahu pemirsa bahwa pertumbuhan anak usia dini ini adalah masa-masa penting. Makanya mungkin kita sering mendengarnya dengan istilah golden age. Untuk itu kali ini kita akan membahas betapa pentingnya taman kanak-kanak bersama dengan narasumber kita. Ya baik pemirsa, langsung saja kita ngobrol dengan narasumber kita yang sudah hadir. Kali ini beliau adalah Hajah Hartati, seorang kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina DKI Jakarta. Apa kabar Ibu Tati? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya Ibu ceria sekali Ibu. Senang sekali nih bisa bertemu dengan Ibu. Ibu, ini kita akan langsung ngobrol nih tentang TK. Zaman saya dulu saya kenal TK, Taman Kanak-Kanak. Sekarang masih sama kan ya Bu? Masih sama. Karena kan kalau kayak dulu kan SMA, sekarang jadi SMU. Ya betul. Kalau TK masih sama ya Bu masih ya? sama. Nah Ibu, soal TK ini nih mungkin bisa dijelaskan lagi lebih dalam tentang TK ini tuh sebenarnya apa sih pendidikannya, pendidikan TK ini? Baik, ya TK itu sebenarnya taman kanak-kanak Ya. yang menyelenggarakan pada jalur formal, kemudian diselenggarakan anak yang umur 4-6 tahun. Nah, untuk meletakkan dasar ke arah perkembangan anak. Oke. Gitu. Oke. Lalu Ibu bagaimana TK atau PAUD pendidikan anak usia dini ini ikut mendukung strategi nasional pengembangan anak usia dini secara holistik dan juga integratif nih? Ya. Di dalam PAUD sendiri itu di situ ada TK, kemudian kelompok bermain, Ya. kemudian ada tempat penitipan anak dan juga SPS. Jadi kita sekarang itu TK itu sudah bersatu. Kalau dulu kan TK, kemudian kelompok bermain. Ya. Sekarang TK semua instansi TK boleh menyelenggarakan kelompok bermain, kemudian tempat penitipan anak, kemudian SPS, satuan PAUD sejenis. Oke, rupanya tidak sesederhana yang mungkin kita pikirkan deh Ibu ya. Nah kalau zaman dulu, kalau nggak salah nih ya, saya ingat zaman orang tua saya mungkin ya, kayaknya nggak ada ya zaman dulu itu yang namanya TK. Ini sebenarnya TK ini sendiri hadir sejak kapan sih Bu? Sebenarnya kalau TK sendiri itu sudah dari Indonesia Merdeka itu sudah ada TK. Tapi, kayak ada tapinya nih ya, karena Iya. kayaknya orang tua saya nggak sempet TK. Betul. Gitu. Kalau dulu memang namanya bukan TK. Yang dulu diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantoro itu namanya Taman Indria. Oh, Ya, oke. Taman Indria kemudian berkembang menjadi Taman Kanak-kanak. Nah, Oke. ini sudah dari zaman dulu sebenarnya. Oke, gitu. oke. Tapi kayaknya kalau zaman dulu belum sesuatu yang lazim memasukkan anak ke taman kanak-kanak. Kalau Betul. sekarang kan kita tahu ya pemirsa, mungkin Anda juga sama, pasti memasukkan anak-anak sebelum ke SD, ke TK dulu ya. Kalau dulu memang masih nggak terlalu lazim mungkin ya Bu ya? Iya, betul. Iya, iya. Betul. Oke. Jadi orang dulu TK itu sepertinya menjadi beban gitu pada orang tua. Apa sih TK? TK itu kan hanya main-main gitu. Jadi bukan pelajaran yang kalau maunya orang tua itu kan ada membaca, menulis kan gitu, berhitung gitu. Sedangkan kalau TK itu prinsipnya belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Dia bermain tetapi belajar. Dia belajar tetapi sambil bermain. Benar. Jadi mereka bagaimana sosialisasi dengan lingkungan, belajar dengan teman-teman yang lain, bagaimana dia kalau memberi, bagaimana dia kalau saling membantu gitu. Itu kan sosial ya yang diinikan ke anak-anak itu lebih pada
belajar sosial gitu. Ibu Tati, saya dan juga mungkin pemirsa tahu ya bahwa sekarang ini di Indonesia, apalagi di kota-kota besar, ini banyak sekali dijumpai TK atau taman kanak-kanak. Sebenarnya ragam TK di Indonesia itu seperti apa sih Bu? Iya. TK di Indonesia itu ada TK namanya TK Negeri Pembina. TK Negeri Pembina itu ada yang namanya TK Negeri Pembina tingkat nasional, Ya. ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, ada tingkat kecamatan sekarang ini. Kemudian ada juga TK pedesaan, Ya. kemudian ada TK satu atap, kemudian ada TK-TK swasta yang dikelola oleh lembaga-lembaga yayasan. Sebenarnya memang banyak sekali. Ada juga Radatul Ahfal yang itu mencerikaskan tentang TK yang agama gitu. Oke. Gitu. Jadi memang ragam Ragamnya TK banyak. di Indonesia ini memang banyak sekali ya. Betul. Makanya sekarang juga TK atau taman kanak-kanak bukan sesuatu yang asing lagi buat kita. Kalau dulu mungkin juga karena belum banyak juga ya Ibu ya. Bahkan ada TK nelayan loh Mbak Iji. Ada TK nelayan Ibu? TK yang TK nelayan. Jadi di situ menyediakan TK yang khusus untuk anak-anak nelayan. Oke. Gitu. Jadi Wow. banyak sekali ragamnya. Jadi makanya sekolah sekarang ini TK ini tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi semua masyarakat Indonesia boleh sekolah di TK. Benar-benar ya. Iya. Jadi dulu kalau langsung SD, sekarang sebenarnya TK dulu ya Betul. sebenarnya ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Bahkan ini Mas Mbak Iji sekarang itu anak 0 sampai 6 tahun itu harus sekolah di anak pendidikan usia dini. Jadi ada ininya. Iya. Kalau mungkin Anda dulu berpikir bahwa anak langsung dimasukin aja nanti SD. Rupanya sekarang ini memang sudah ada lagi dari 0 sampai usia 6 tahun yang bisa dibilang pendidikan anak usia dini ya. Itu jadi memang pembinaan bisa dibilang sebagai golden age-nya mereka ya Ibu ya. Betul. Baik. Masa ke masa. Iya, kita sudah mengetahui tadi ragam TK. Kita sudah mengetahui sejarah TK, apa itu TK atau taman kanak-kanak. Akan kita bahas lagi nih lebih lanjut tentang taman kanak-kanak ini. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Masih bersama Haja Hartati, seorang Kepala TK Negeri Pembina DKI Jakarta. Jadi Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya. Ibu Tati, kita lanjutin lagi obrolan seputar TK ini ya. Ibu Tati, ini TK ini kan bisa dibilang lebih banyak bermainnya ya Bu. Nah, apa standar dari pengajar untuk taman kanak-kanak ini Bu? Kalau standar untuk pengajar harus S1, diusahakan bisa S1. Kemudian kalau untuk pembelajarannya, belajar di TK itu belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Oke, ya jadi standarnya memang harus S1 ya Bu. Betul. Dan juga mungkin harus lebih sabar lagi kali ya Bu ya. Itu juga S1-nya S1 PAUD, tidak S1 yang misalnya fisika atau ini. Jadi S1 PAUD memang yang bisa mengajar anak-anak berbeda ya Bu. Iya, Oke. Dan Ibu Tati, kita tahu ya di taman kanak-kanak ini kan sebenarnya tadi sudah sedikit dijelaskan sama Ibu, kemampuan dasar dilaksanakan melalui bermain bertahap, lalu berkesinambungan juga dan juga bersifat pembiasaan. Mungkin bisa kembali dijelaskan Ibu tentang itu? Iya. Jadi di TK itu melalui pembiasaan-pembiasaan seperti kalau mau makan cuci tangan supaya apa yang dilakukan di sekolah itu bisa dilakukan di rumah gitu. Kemudian ke sekolah tepat waktu, kemudian kalau mau makan kita harus berdoa, itu pembiasaan-pembiasaan sehingga apa yang dilakukan di sekolah itu bisa diterapkan di rumah. Makanya kita harus ada dengan orang tua itu harus ada komunikasi gitu supaya pembelajaran yang ada di TK anak usia dini dengan ada di rumah itu sejalan. Iya. Mungkin Anda pemirsa sering sekali di rumah anak Anda baru pulang dari TK, lalu yang mau makan terus tiba-tiba cuci tangan dulu dong Ibu gitu karena memang sudah dibiasakan di sekolah. Jadi hal-hal pembiasaan itu dilakukan memang di TK ini ya. Ya untuk nantinya di SD mungkin memang sudah sesuatu yang bukan dari belajar lagi dari awal ya Ibu ya. Oke, baik. Mengenai proses pembelajaran yang ada di taman kanak-kanak, ini adalah satu hal yang menarik dan saat ini kami ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan tentang proses pembelajaran di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 sampai dengan 6 tahun.
Di TK yang terdiri dari kelompok A untuk usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk usia 5-6 tahun, setiap rombongan belajar sebaiknya tidak lebih dari 20 peserta didik dengan satu guru. Karena dengan demikian, diharapkan para guru dapat mengetahui tingkat perkembangan masing-masing peserta didik lebih seksama. Dengan prinsip belajar di TK yakni bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain, durasi pembelajarannya hanya berkisar sekitar 150 sampai 180 menit saja. Dan program pembelajarannya dapat disesuaikan dengan jumlah pertemuan 6 atau 5 hari per minggu. Selain memiliki perangkat program pembelajaran, TK harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Selain memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, sebuah TK harus memiliki alat permainan yang edukatif, baik buatan guru, anak, maupun pabrik. Selain itu, fasilitas bermain yang dapat mengembangkan berbagai konsep perkembangan tumbuh kembang harus dimiliki baik di dalam maupun di luar ruangan. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan ya dalam sebuah tayangan proses belajar mengajar yang ada di Taman Kanak-Kanak ya Ibu ya. Tadi kita dilihat sama-sama ya. Nah Ibu, balik lagi nih ngobrolin soal TK atau Taman Kanak-Kanak. Ini sebenarnya kurikulum di Taman Kanak-Kanak ini seperti apa sih Bu? Kurikulum yang sekarang kita masih pakai kurikulum 2004, kemudian kita juga mengacu kepada Permendiknas 58. Tahun 2009. Yang itu adalah? Itu di situ menyangkut bahwa pembelajaran-pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak itu ada di dalam kurikulum itu. Termasuk isi, kemudian daftar indikatornya, kemudian lingkup pembelajarannya ada di situ semuanya. Apa saja tuh Bu yang dipelajari kalau boleh tahu Bu? Iya, kan kalau di TK itu ada bidang pengembangan, ada bidang pengembangan bahasa, ada fisik motorik, ada kognitif. Iya, kalau seni sudah terintegrasi kepada yang lainnya. Oke. Sementara untuk jamnya, alokasi jam belajarnya anak TK itu berapa lama sih Bu sebenarnya? Sebenarnya ada seharian. Iya betul. Iya, kalau jam belajar di TK itu kan ada yang melaksanakan sampai Senin sampai Sabtu. Ya. Ada juga yang melaksanakan Senin sampai Jumat. Ya. Nah, kalau yang melaksanakan Senin sampai Jumat berarti 3 jam ada di sekolah. Kemudian yang melaksanakan Senin sampai Sabtu itu 2,5 jam. Iya, kemudian itu dibagi lagi. Di dalam 3 jam itu ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan bermain dan makan, kemudian ada kegiatan penutup. Nah, itu seperti itu pembelajaran di TK. Oke, jadi dan pasti banyak istirahatnya juga ya Bu ya. Di istirahatnya itu adalah di saat mereka juga bermain ya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya ada nih, mungkin kita juga tahu ya pemirsa, ada mungkin TK yang waktu belajarnya lebih lama, lebih dari 3 jam. Atau bahkan ya bisa sampai 4 jam, padahal sekolahnya Senin sampai Sabtu Bu ya. Betul. Nah kalau itu kan mungkin tujuannya adalah supaya membekali anak lebih nih. Itu boleh nggak sih Bu? Maksudnya apakah untuk anak-anak bisa menerimanya, mengingat mereka usianya masih sangat dini ya? Iya, ada juga sih sekolah itu yang sampai sehari juga ada. Kemudian itu kan punya, setiap sekolah itu punya keunikan masing-masing. Ya. Jadi boleh kita misalnya sekolah kita ada kegiatan tambahan, kan pastikan kita nggak mengganggu jam yang efektif ini, betul, jam yang harus ditentukan 3 jam. Tapi kalau misalnya ada kegiatan tambahan, mereka menambah lagi jamnya. Boleh, tetapi tidak mengganggu jam yang efektifnya gitu. Iya, itu diperbolehkan. Untuk fisiknya pada dasarnya mereka sudah kuat, dalam artian anak-anak ini sudah kuat untuk belajar segitu lamanya Bu? Kalau misalnya hanya menambah 1 jam aja saya rasa kuat. Karena kan dia lebih banyak bermain, kemudian dia juga makan di sekolah kan, dia bawa bekal, ada juga sekolah itu yang menyiapkan makan di sekolah. Betul. Gitu. Jadi mereka sepertinya kalau kita lihat sampai saat ini tuh nggak ada yang anak kelelahan. Mereka masih mau ke sekolah, senang itu ya, Bu, berarti ya? kan senang Iya, dia, benar, senang ke sekolah ya. Semangat Iya. biasanya. Kan ada yang anak misalnya males gitu, tapi kalau anak-anak itu malahan betah, diajak pulang mamanya tuh Nggak mau karena dia merasa aman, betah ada di sekolah gitu. Iya. Nih menarik sekali dan seru sekali obrolan kita seputar Taman Kanak-Kanak ini. Kita lanjutin lagi nanti ya Ibu ya. Kita akan membahas lagi lebih dalam tentang Taman Kanak-Kanak. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Kami akan kembali lagi.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia dan kita masih membicarakan seputar TK nih bersama Ibu Tati nih. Ibu Tati, kita pengen tahu nih tujuan dari pendidikan TK itu jadinya apa Bu sebenarnya? Tujuan TK itu sebenarnya meletakkan perkembangan baik psikis maupun psikis untuk meletakkan dasar ke arah yang selanjutnya. Itu untuk TK. Jadi sebenarnya itu ya Bu. Nah kalau misalnya sekarang ini masih ada orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya di TK karena merasa mungkin masih agak terbebani, ini gimana ya Bu? Sebenarnya sayang sekali ya kalau anak-anak TK, anak-anak yang seusia anak-anak 4 sampai 6 tahun itu atau 0 sampai bahkan kan sekarang kan PAUD itu 0 sampai 6 tahun. Sayang sekali karena di TK itu sebenarnya banyak hal yang didapat oleh anak. Pengalaman-pengalaman didapat oleh anak. Kadang-kadang jangan dikira belajar di TK itu hanya main-main. Mungkin anggapan begitu karena beranggapan main-main, TK main-main, buang-buang uang gitu kan. Sebenarnya itu main-main itu adalah belajar karena dia dengan bermain, misalnya bermain di balok, dia bisa membuat struktur imajinasinya ini yang kita kembangkan oleh anak. Bagaimana dia membangun, bagaimana dia bermain masak-masakan itu sebenarnya dia berlaku masak-masakan. Ada orang tua juga yang pernah gini, jangan main masak-masakan anak saya karena takut laki-laki kok main masak-masakan gitu. Nah itu kan sebenarnya enggak, dia hanya di situ kita siapkan juga baju-baju yang besar. Jadi dia bermain drama di situ hanya itu untuk sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai dia menirukan orang dewasa aja. Sebenarnya jadi tujuannya juga untuk memberikan stimulasi secara dini ya Bu ya. Nah sekarang ini kita tahu ya pemirsa banyak sekali TK atau taman kanak-kanak yang bermunculan. Kita sebenarnya harus tahu dulu nih sebagai orang tua untuk mendirikan sebuah TK, apa syarat dari segi sarana dan prasarananya nih Ibu? Sebenarnya kalau untuk mendirikan TK saat ini minimal punya lahan 300 meter. Ya, kemudian punya ruang kelas, kemudian juga ada ruang kamar mandi anak, kamar mandi guru, kemudian juga ada rumah untuk penjaga sekolah. Itu ada, kemudian punya dapur. Ya, jadi paling tidak kalau 300 meter itu dua lokal ya, dua lokal gitu. Yang ukurannya 8x8 sebenarnya, tapi kan sekarang banyak juga kan TK-TK yang kecil tetapi dia sudah menjalankan. Baik, memang ternyata ya pemirsa ya, TK ini kalau mungkin Anda selalu beranggapan bahwa ini hanya tempat bermain. Bukan hanya bermain, tapi di saat bermain ini mereka justru belajar. Jadi bisa dibilang proses pembelajaran yang dimulai sejari dini. Justru itu bagus untuk merangsang dan juga menstimulasi anak-anak supaya lebih jadi kreatif dan mengembangkan karakter kreativitas mereka juga ya Ibu ya. Nah Ibu, sekarang ini ada sebuah pertanyaan yang dikirimkan lewat email. Kita baca sama-sama ya, ini dia pertanyaannya. Jadi Ibu silahkan dijawab pertanyaannya Ibu. Iya, baik. Anak-anak itu sebenarnya nggak ada mogok sekolah. Mungkin ada sesuatu hal ya yang ada dia nggak suka ada di sekolah itu. Tetapi kalau biasanya kalau anak sudah mogok nggak mau itu kita harus cari solusinya dulu. Kenapa dia mogok? Atau dia mungkin ada yang nakal di sekolah, atau dia tidak suka dengan kondisi yang dia di sekolah situ. Jadi kita harus tahu. Mungkin perlu juga konsultasi dengan gurunya gitu. Jadi kita kenapa nggak ini